Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz 2023. Untuk sesi wanita atau womennya sudah selesai kawan, dimenangkan oleh Women Grandmaster tuan rumah di sesi rapidnya, sedangkan di sesi blitznya dimenangkan oleh Juen Jun. Sedangkan untuk kategori open atau pria sudah atau baru saja kemarin memainkan hari pertamanya 3 game langsung permainan rapid kawan. Jadi jadwalnya 3 hari untuk sesi rapid dan 2 hari untuk sesi blitz seperti biasa. Di hari pertama kawan, Temur Rajapov, MVL, Vincent Kemmer, dan Doma Rajugukes sini sementara mendapatkan 2 poin yang sama. Bedanya cuma Temur Rajapov ini mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali kalah pada babak pertama dikalahkan oleh Praggnanandhaa, dan MVL mendapatkan 2 kali remis, 1 kali kemenangan, dan Vincent Kemmer ini juga di babak pertama mengalahkan kemarin Arjun Erigaisi kawan, dan 1 kemenangan yang lain dan 1 kali kekalahan. Diikuti juga dengan Doma Rajugukes dengan 2 kali remis dan 1 kali kalah, diikuti oleh para pemain lainnya Praggnanandhaa, Grischuk, Abdussatrov, Vidit, Arjun Erigaisi, dan pemain India lainnya Pentala Harikrishna. Untuk game yang akan kita ulas ini, saya ambil permainannya Arjun Erigaisi berhadapan dengan pecatur muda lainnya yaitu Nordibek Abdussatrov pada game kedua kawan. Pada game pertama kemarin sudah kita ulas permainannya Arjun yang dikejar-kejar rajanya terbirit-birit kawan oleh Vincent Kemmer. Game kedua dia dikalahkan oleh Abdussatrov, ini bocorannya kawan. Dan di game ketiga dia baru bisa memetik kemenangan atas seniornya Pentala Harikrishna. Sedangkan Abdussatrov ini pada game pertama remis melawan Doma Rajugukes, dan game kedua ini melawan Arjun Erigaisi. Game ketiga dia kalah oleh Temur Rajapov. Langsung saja langkah pertama dari Abdussatrov bermain dengan pion menteri, pion D4. Ada pion D5 balasan dari Arjun, selepas kuda F3, kuda F6, ada gajah G5 Tromposki attack. Dua pilihan utama adalah pion E6. Nomor 2 kuda E4. Biasanya Tromposki tidak seperti ini kawan, ada jalur yang lain, tidak dengan pion D5 tapi kuda F6 langsung dan gajah G5. Ini juga Tromposki attack. Beda tadi kawan, kalau ada pion D5, pion E6 merupakan pilihan utama saat gajah G5. Nah sekarang pilihan utamanya kuda ini langsung kawan ke peta E4. Gajah mundur dipertahankan ke peta F4, tidak lagi ke peta H4, baru counter attack dengan pion C5. Sedikit berbeda kawan dengan Tromposki attack yang dimainkan oleh Abdussatrov ini. Langkah ketiga baru gajah G5 karena ada pion D5 terlebih dahulu. Pion E6 merupakan pilihan utama selain kuda ke peta E4 tadi, yang biasa akan diikuti dengan langkah pion C4 di sini untuk mendahului dobrak peta pusat. Gajah E7, kemudian berlanjut permainan Queen's Gambit Decline sepertinya kawan di sini dengan variasi tradisional lain. Kembali lagi ke langkah aslinya. Kuda E4, gajah mundur ke H4, counter attack dengan pion C5, dipertahankan dengan pion E3, pion pusat juga buka akses gajah terang segera berkembang. Dibuka lajur C dengan pion C pukul pion D4, pion E ambil balik pion D4, langkah prinsipal untuk mengimbangi pion hitam di pusat. Menteri keluar ke peta B6, ataupun juga pada posisi ini tadi kawan saya sempat melewatkan langkah alternatif lainnya, yaitu saat di sini ada kesempatan juga tidak melakukan baku hantam di peta D4, tapi menteri keluar ke peta B6 yang paling banyak, ataupun juga ini saran dari Stockfish kawan yang terkuat ketimbang membuka permainan seperti ini untuk coba pressure pion yang di sini kawan. Kebanyakan menteri yang akan backup pion bergeser ke peta C1. Langkah yang lebih populer menteri keluar ke peta B6 ketimbang tadi baku hantam di peta pusat. Baru sekarang menteri ke peta B6, lanjut Arjun Erigaisi sebelum memainkan pion E6-nya ataupun gajah keluar terlebih dahulu agar gajah terangnya tidak terkurung oleh pion E6 nanti di sini. Kuda C3 menantang pertukaran, melepaskan pion B-nya kawan, ditolak dengan langkah pion E6. Kuda C6 atau bahkan menteri ambil pion B2 bisa jadi salah satu pilihan. Kuda pukul kuda terlebih dahulu diambil balik oleh pion. Benteng B1 mungkin menteri ambil pion yang di sini atau melakukan skak di sini kawan. Bisa blokade dengan menteri menantang pertukaran baku hantam di sini kawan. Memilih dengan langkah pion E6 Arjun Erigaisi. Posisi gajah terkurung oleh rantai pion di sini kawan, dan di sini ada gajah berkembang ke D3. Baru sekarang menteri ambil pion B2 ancam kuda. Kuda pukul kuda E4 terlebih dahulu, diambil balik oleh pion D, gajah ambil balik pion E4,
menteri ke C3 skak terlebih dahulu, dan di sini raja bergerak naik ke peta E2, ke E2, ke F1 kawan. Karena kalau blokade dengan menteri di sini kawan, benteng jatuh, seumpama diblokade oleh kuda di sini, ya pion ini bisa jatuh juga, ataupun dengan pion F5 terlebih dahulu untuk usir gajah, gajah mundur ke sini, pion ini jatuh kawan. Di sini memilih raja naik ke peta E2, peta terbaik bagi raja atau langkah terbaik. Melanjutkan pengembangan kuda C6 Arjun Erigaisi, dan di sini salah satu pilihan terkuat adalah benteng E1 segera keluar agar nanti raja juga bisa ke F1 seperti halnya rokade, bersembunyi di belakang pionnya kawan, tapi memilih menantang pertukaran menteri D2, koneksikan dua bentengnya, dan di sini ditolak tantangan yang terkuat, langsung menerima tantangan kawan, tapi gajah B4. Melanjutkan pengembangan backup menteri dan didahului oleh Abdus Satroh pertukaran menteri. Diambil balik oleh gajah. Benteng AB1 menghindari serangan gajah. Di sini rokade bisa dilanjutkan oleh hitam, tapi memilih dorong pion F5. Gajah sikat kuda C6. Sekarang posisi rantai pion hitam di sisi kiri sudah mulai rusak kawan. Benteng B3, ancam gajah ataupun raja ini bergerak ke peta E3 untuk menghindari diagonal dari gajah terang kawan, dan mempercepat raja ini aktif menuju pusat dalam persiapan permainan endgame. Benteng B3, gajah mundur ke A5, benteng HB1, persiapan adu benteng di baris belakang nanti, dicegah dengan langkah gajah C7, ada benteng C3 incar pion, backup oleh raja D7. Ada opsi yang ditawarkan Stockfish dengan pion F4 kawan, mengorbankan pion. Benteng ambil pion, baru sekarang raja mendekati gajah, mendekati benteng. Tapi memilih pertahankan pion kawan, cukup prinsipal, sangat manusiawi untuk backup pion yang terlihat lemah di sini. Kuda ke E5 skak, sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion, dan coba lihat ada pion yang menggantung kawan di peta terang, bisa disusul dengan pion F4 untuk perkuat posisi pion E5 nanti ke depan, dan ada satu pion yang terbilang cukup lemah sendirian di lajur C di sini. Benteng B8 menawarkan diri kawan, dan di sini benteng D1 skak. Idenya menawarkan benteng di sini adalah di sini kawan. Itulah kenapa sejak tadi raja ini segera didorong di peta gelap agar terhindar taktik semacam ini, dan benteng putih juga bisa jatuh. Langkah terbaik dipilih oleh Abdus Satroh, geser bentengnya saja ke lajur D skak. Raja bergeser ke C7. Selanjutnya gajah E7, persiapan menusuk raja bersama benteng. Benteng naik ke baris kedua, serang pion A2. Gajah A3 serang benteng, dan benteng ambil pion tak ada masalah, memilih mundur ke peta B6 untuk perkuat posisi pion dari ancaman benteng di sini bersama dua benteng kawan. Di sini gajah D6 skak, raja bergeser ke B7, gajah C5 serang benteng, benteng kembali ke B2, dan memaksa pertukaran Abdus Satroh. Benteng B3 terpaksa bertukar, sekarang posisi pionnya Abdus Satroh kembali pulih strukturnya kawan, terkoneksi. Pion G5. Di sini ada benteng diangkat naik ke D4, pion H6 kawan, untuk perkuat posisi pion di sisi kanan sisi raja. Raja naik ke D3, benteng H7, ada benteng bergeser untuk coba rebut pion di sini. Di sini ada benteng skak terlebih dahulu di peta D7, raja bergeser naik ke C4, raja mundur ke A8, buka akses benteng menjaga pion kawan dari ancaman dua perwira putih, dan di sini Abdus Satroh melangkah gajah D6. Persiapan memberikan ancaman di sini kawan. Ada benteng B7 dicegah langsung, raja naik mendekati pion. Di sini pion dilepas, benteng B5 skak. Seumpama dipertahankan dengan gajah, yang paling logis seperti ini kawan, dipertahankan dengan gajah. Kalau dipertahankan dengan benteng, ada gajah C7, pion ini bisa jatuh. Yang logis dengan gajah D7, pertahankan pion, kemungkinan gajah ini juga akan coba rebut pion di sisi kanan. Pion didorong, mengejar pion yang lain, pion didorong. Nah, di sini kawan ada kesempatan juga nanti gajah ini reposisi, tetap mengawasi pion ini kawan, yang membuat benteng akan sulit bergerak meninggalkan pion. Raja yang aktif nantinya menusuk ke belakang. Memilih dengan benteng B5 langsung melepaskan pion, raja ambil pion C6, benteng B6, raja C7 mendekati gajah, gajah B7. Kalau ditempatkan di peta A6 berharap dengan kawalan benteng, gajah ini masih kuat. Ada gajah yang coba serang benteng di sini kawan. Yang memaksa mungkin benteng ini akan bergeser ke peta B7 skak, ataupun juga
melakukan pergerakan seperti benteng B5, melakukan pertukaran semacam ini kawan. Benteng ambil gajah, benteng hitam ambil gajah gelap, raja akan mendekati benteng yang memaksa pertukaran kualitas perwira, putih akan menang. Oleh karena itu gajah ditempatkan di B7 dan di sini Abdus Satrop korbankan bentengnya sementara ambil pion A7 skak. Raja ambil, gajah C5, pin benteng, di sini gajah ambil pion G2. Gajah ambil benteng skak. Kita temui permainan endgame gajah gelap versus gajah terang dengan keunggulan Abdus Satrop 1 pion kawan dan ada 2 pion terkoneksi. Biasanya gajah gelap versus gajah terang kebanyakan menghasilkan permainan remis. Cuma yang menjadi pembeda sekarang adalah struktur pion kawan. Di sini hitam juga kalau bisa meloloskan pionnya kawan, 4 pion berhadapan dengan 3 pion, ada 1 pion yang bisa lolos kalau putih tidak berhati-hati. Raja A8, pion mulai didorong kawan, awasi peta D5 agar raja nanti bisa mendekati pion ini, sudah tidak bisa di backup oleh gajah. Oleh karena itu pion F4 berikan akses bagi gajah kalau pionnya terancam. Pion C5, pion G4, ada pion C6 segera didorong promosi, pion H5, raja bergeser berikan jalan bagi pion H4, pion C7. Di sini gajah B7 awasi petak terang kawan, tetap dipromosikan, disikat, diambil balik oleh raja. Pion H3, di sini raja bergeser ke D7, coba rebut pion dan meloloskan pion di pusat. Raja bergeser ke B7, gajah mundur ke D4, pion G3, pion F ambil, di sini ambil balik oleh pion F dan tidak langsung diambil balik kawan. Karena kenapa? Karena pion akan cepat promosi dan hitam akan menang. Jadi di sini Abdus Satrop simple karena kontrol waktu Abdus Satrop ini masih cukup bagus, masih mempunyai 5 menit kawan. Simple, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berpikir. Gajah G1 membuat Arjun Erigaisi menyerah. Karena pion ini sudah dapat dihentikan, kalau ambil ya pion yang lain dihentikan kawan. Kalau cuma didorong maju di sini, sementara gajah akan bisa mengawasi petak gelap. Raja berikutnya ambil pion dan mengawal 2 pionnya. Silakan pilih nanti mau yang mana dipromosikan terlebih dahulu. Di sini di langkah ke-49, Arjun Erigaisi menyerah pada Abdus Satrop. Itulah kawan, pertarungan anak muda, pertarungan masa depan. Nanti akan kita sering temui Abdus Satrop, Arjun Erigaisi, Pragnananda, Vincent Kemmer kawan, ataupun Domara Jukukes akan sering ketemu di turnamen-turnamen utama catur dunia. Kita tunggu saja siapa yang bakal menjadi juara dunia masa depan kawan. Apakah 4 anak ini ataukah ada anak-anak yang lain kawan, atau pemuda-pemuda yang lain. Oke, terima kasih kawan, itulah permainan mereka berdua. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.